Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sedayanipun para asatidz, para hadirin ingkang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bertemu kembali dalam kajian 2 mingguan kitab Zaidunatul Ilqah karangan Al-Imam As-Syaikh Al-Muhaqqiq Abdullah bin Ahmad Basaudan Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wa tadhakkura wa tadhkira wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah 'alal khair ibtigha'a wajhillahi wa ridahu wa qurbihi wa thawabih. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Qala al muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa 'inda tahriri hadhihi al muqaddimati nadhamtu ba'da ma fiha ala nimti hadhihi al manzumah fayulhaqu biha wa yudamu ilaiha wa hiya muqaddimatun sunnan nikahu litaiki liuhbatihi yusiru bil tawli wal jaddi wa sunna lahu bikrun waludun afifatun wa diyyinatun bil khulqi wal basti wal wuddi jamilatu khalqin dhatu aqlin muwaffari wa bin nasabil mahmudi tusafu wal bu'di. Wa inda tahriri hadhil muqaddimati lan ing dalem nalikane nahrirake matengake ikilah muqaddimah ya. Tahrir itu aslinya dari kata harrara, memerdekakan aslinya kan. Cuma ketika sebuah karangan artinya mematangkan, memfinalkan ya, mentahqiqan, mematangkan. Wa inda tahriri hadhil muqaddimati lan ing dalam nalikane matengake ikilah muqaddimah nadhamtu mongko nadhamake sapa ingsun. Ba'dama ing sebagian fi perkara fiha kang tetep ing dalam muqaddimah ala nimti hadhil mandumati ing atase model ikilah nadhaman. Fa'il haqqu mongkon den ikutake pihak kelawan mandumah wa yudhammu lan den gabungake ilahi maring mandumah wa hiya utawi fa'il haqqu mongkon den ikutake nggih pihak kelawan mandumah fa'il haqqu mongkon den ikutake pihak kelawan mandumah wa yudhammu lan den gabungake apa ilaiha marang mandumah. Fayul haku mongkon den ilhakake apa biha den ikutake apa biha mandumah wa yudhammu lan den gabungake apa ilaiha marang mandumah wa hiya utai mandumah muqaddimatun sunnan nikahu litaiki liuhbatihi yusiru bitoli wal jaddi. Muqaddimatun ay hadhihi muqaddimatun utawi iki iku muqaddimah sunnah den sunahake ay hadhihi muqaddimatun sunnan nikahu litaiki sunnah dan sunahake ana apa an nikahu apa nikah litaiki keduwene wong kang taik orang yang bronto cara makna Jawa nggih. Tapi maksudnya bronto niku napa? Butuh sangat ya. Orang yang sangat membutuhkan kepada nikah. Orang yang sangat membutuhkan untuk wate, untuk nikah, yaitu istri. Maka bagi dia hukumnya sunnah dengan catatan liuhbatihi yusiru. Liuhbatihi marang ongkos biayane nikah yusiru sugih sapa wong sapa taik ay yusiru liuhbatihi yusiru ya yusiru hale sugih atau yusiru sugih sapa napa namine taik liuhbatihi marang bondone utawa biayane nikah bitauli kelawan mahar wal haddi nggih nek teng bejuri wal haddi. Tapi nek Syekh Abdullah Basaudan musannaf sendiri wal jaddi nggih. Kalau wal haddi berarti batas-batase syariat membataskan kewajiban suami niku napa mawon. Nggih, mahar, pakaian ya. Dan apa yang menjadi kebutuhannya nafkah katakanlah. Tangkriki ma haddahu asyari' min kiswati fasli tamkin wa nafaqati yaumin wa lailah. Pakaian daripada
musim ketika tamkinnya seorang istri. Kalau musim kemarau berarti pakaian di musim kemarau. Kalau musim penghujan berarti pakaian di musim penghujan. Ini kan negara Arab itu kalau musim dingin itu dinginnya minta ampun. Nggak ada hujan tapi dingin parah. Makanya ada pakaian khusus dingin. Harus pakai pakaian yang tebal-tebal, selimut dan lain sebagainya. Kalau enggak sulit sekali, artinya sangat madorot sekali ya. Nah kalau di sini kan dinginnya nggak seberapa, panasnya nggak seberapa. Kalau di daerah tropis ya. Nah, wal jaddi, kalau dimaknai wal jaddi itu maknanya al-ghina sugih gitu ya. Muqaddimatun ya. Jadi ini muqaddimah kata Al-Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan. Nikah itu hukumnya sunnah bagi siapa? Bagi orang yang memiliki dua syarat. Satu, dia taik. Taik itu memiliki hasrat untuk nikah, benar-benar punya hasrat untuk nikah, syahwatnya memang sudah menggebu-gebu, punya hasrat. Kan ada orang dingin, nggak ada hasrat sama sekali. Wonten boten? Wonten kan? Naudzubillah min dzalik ya. Allahumma nas'aluka al-afiyah wassalamah. Ada orang kan dingin, nggak ada hasrat. Ya kalau nggak ada hasrat malaikat kan. Nah ini kalau orang punya hasrat kepada nikah, satu, dua, punya biaya yang digunakan untuk nikah, yaitu maharnya dan perkara-perkara yang diperlukannya daripada kiswatu fasli tamkin. Kalau fikihnya pakaian musim di mana perempuan itu tamkin, mempersilahkan untuk disentuh oleh suaminya. Wa nafaqatil yaum wa lailah, itu tok modalnya. Jadi enggak banyak-banyak sebenarnya. Jadi modalnya nikah itu sebenarnya mahar, nggih. Pakaian ketika tamkin ya. Apa aja pakaian yang dibutuhkan ketika tamkin? Kalau musim dingin berarti pakaian-pakaian musim dingin, kalau musim panas berarti pakaian-pakaian musim panas. Wa nafaqatil yaum wa lailah, dan nafkah satu hari satu malam. Itu sudah menjadi sunnah bagi dia, tidak perlu kaya-kaya banget. Adapun nanti kan hari kedua, ketiga, keempat ya itu wajib nafkah lagi kan secara Syafi'iyah bitulu'il fajr, bi fajril yaum. Ya nafkah indah Syafi'iyah itu kan wajibnya setiap paginya, bukan satu bulan langsung penuh, enggak. Setiap pagi wajib kan begitu. Seharusnya begitu, nggih. Nah, pakaian musim tamkin, karena yang namanya nafkah itu tidak wajib dengan akad. Ini ya. Nafkah itu wajibnya dengan tamkin. Tamkin itu mempersilahkannya seorang istri kepada suaminya. Monggo Kang Mas, itu namanya tamkin. Ya. Nah, wis dinikah kok tidak ada tamkin, ya belum wajib nafkah. Kalau yang wajib dengan mahar itu namanya, kalau yang wajib dengan akad itu namanya mahar. Ya. Mahar wajibnya dengan akad. Nafkah wajibnya dengan tamkin. Ya, makanya kalau ada perempuan nusyuz, keluar dari taat kepada suaminya, disentuh nggak mau atau keluar tanpa izin, sebenarnya gugur nafkahnya secara fikih. Sebenarnya gugur nafkahnya pada hari itu secara fikih sampai dia tidak nusyuz lagi. Ya, secara fikih nggih. Nah, tapi kan kalau di Jawa itu adatnya kita itu laki-laki suami istri itu makan bareng. Jadi ada adat tersendirilah ya. Nah, ada adat makan bareng. Kalau yang sudah seperti itu kan juga ada fikih yang membahas ke arah situ nggih. Nanti ketika sudah sampai pada tempatnya. Jadi ketika ada dua syarat, yaitu orang punya hasrat untuk nikah, dua punya biaya untuk nikah, dan sebenarnya biaya yang disinggung oleh fikih ini tidak banyak. Ya. Tadi dua perkara tok, beberapa perkara tok, yaitu mahar, yaitu nafkah, pakaian waktu tamkinnya seorang istri, waktu mempersilahkannya seorang istri untuk disentuh suaminya, ditambah nafaqatul yaum wa lailah, itu dia sudah mendapat kesunahannya untuk nikah. Ya walaupun sebenarnya masih pusing lah, terus hari berikutnya bagaimana? Tetapi untuk mendapat kesunahan itu tidak berat-berat begitu ya. Artinya cukup memiliki harta segitu sudah dia levelnya sudah sunnah. Syekh Bajuri menerangkan sunan nikahu bi qayyidaini. Al awwalu ma dzakaru fi qouli litaikin ay lahu bi tawqanihi lil wat'i ay mushtaqun lahu bi sabab istiyaqihi lil wat'i. Yang pertama dia ada hasrat untuk menikah. Maksudnya di sini adalah hasrat untuk wat', hasrat untuk berhubungan suami istri, maka bagi dia adalah sunnah menikah. Kalau yang kedua li uhbatihi yusiru, dia punya biaya untuk menikah. Ngoten nggih. Wa sawwara uhbatahu biqaulihi bitauli wal haddi. Ubah biaya yang dimaksud niku napa? Bitauli, yaitu mahar. Wal haddi atau wal jaddi,
Nah, kalau di Syekh Bajuri wal haddi. Kalau Syekh Abdullah Basaudanya sendiri wal jaddi. Wal jaddi artinya lan ghina, sugih, punya uang. Wal haddi ay lan batas-batasnya syariat, yaitu nopo? Kiswati fasli tamkin wa nafaqati yaumin walailah. Pakaian ketika waktu musim dia perempuan tadi tamkin, dan ketika nafaqah yaum walailah, nafaqah sehari semalam. Ya Rasulullah sendiri ketika menikahi Sayyidah Aisyah, ya kan? Apakah langsung dukhul? Kan tidak. Laras badan. Ya, dinikahi ketika riwayatin umur 7, didukhul umur 9. Tetapi ya jangan beda ya. Orang Arab itu umur segitu sudah gede banget. Artinya sudah ada apa namanya tokoh mampu untuk kasus. Nah, itu artinya kan menikah itu ketika akad belum tentu ada tamkin. Tamkin sendiri ada kalanya mungkin dia memang masih kecil, belum mampu untuk tamkin, ya kan? Kalau di negara kita ya batasnya katakanlah berapa, 18 tahun ya. Ya, tapi itu hukum negara ya. Artinya fikih tidak seperti itu. Fikih yang penting sudah ada tamkin. Artinya ketika sudah ada tokoh kemampuan, hatta anak kecil itu kalau fikih sudah boleh dinikahkan. Ya kan? Hatta masih di bawah, belum balik. Hatta belum balik kok. Hatta di bawah. Hatta masih kecil, boleh dinikahkan. Kalau fikih, hatta baru lahir. Kalau dari segi fikih. Tapi ingat, nikah itu kan nggak semata-mata untuk dikumpuli, kan tidak. Ada kalanya nikah untuk musyawarah. Yang laras badan. Untuk hubungan musyawarah. Contoh, ada seorang alim besar. Ada seorang ibu punya anak perempuan. Pingin dia itu bisa ngaji sama seorang alim tadi. Yang namanya ngaji kan harus tatap muka dan sebagainya. Mungkin orang alim tadi nggak mau dia kalau ada yang ngaji perempuan. Laras badan. Biar dia itu jadi mahram sama orang alim tadi, dinikahkanlah anaknya dengan orang alim tadi. Tapi bukan berarti disentuh dia apa-apa. Nikah musyawarah tok. Habis itu ditolak. Namanya musyawarah itu mu'abbad. Mahramiyahnya, hubungan mahramnya selama-lamanya, walaupun sudah jatuh talak. Nah, maka dia akan menjadi mertuanya seorang alim tadi, selama-lamanya. Jadi dia boleh salaman, karena mertuanya sendiri. Nah, jadi itu contohnya. Contoh juga mungkin karena butuh nafkah. Ada anak kecil, entah laki entah perempuan. Katakanlah dia perempuan, ya kan? Dia dinikahkan, ada orang yang mau menikahinya, tapi nggak disentuh karena dia memang belum tokoh ilal jima, belum ada kemampuan untuk digauli. Tetapi kan dengan nikah itu ada faedahnya. Mungkin dengan menikah kepada seorang tersebut, akhirnya nafkahnya ada yang menanggung. Jadi tujuan nikah banyak, ya. Tidak hanya semata-mata untuk itu. Dalam hal ini ya, tetapi ingat, maksudul a'dzam daripada nikah secara fuqaha dikatakan yaitu, ngertos gak yang dimaksud itu? Maksudul a'dzam daripada nikah secara fuqaha yaitu, artinya kalau ada nikah bisyarat, perempuannya mensyaratkan saya boleh dinikahi, tapi dengan syarat tidak boleh itu. Nikahnya batal, nggak sah akadnya. Karena maksudul a'dzam, tujuan terbesar utama daripada nikah adalah itu, ya sudah. Kalau nggak boleh di itu, ya jadinya batal akadnya, jadi nggak sah. Nah, akan tetapi surah-surah yang saya contohkan tadi, ada praktek pernikahan perempuannya masih kecil, ya kan ada tujuan lain selain untuk ketika belum ada tokoh kemampuan untuk digauli, maka kan belum boleh sampai nanti ada kemampuan untuk digauli. Tetapi nafkahnya belum wajib. Wajibnya belum. Kalau mau dinafkahi ya monggo, ngoten nggih. Wajibnya belum ketika masih ada anak kecil. Itu ya. Wa kharaja bil qaid al-awwal ghairu ta'ik fala yusanu lahu anikah. Dikecualikan daripada at-ta'ik, orang yang ada hasrat untuk nikah, ketika orang tersebut tidak ada hasrat untuk nikah, maka fala yusanu lahu an-nikah. Orang punya harta cukup untuk menikah, tapi tidak ada hasrat untuk menikah, bagaimana hukumnya? La yusan. Enggak sunnah bagi dia menikah. Ya, fala yusannu. Bal yukrahu lahu in fuqida uhbatahu. Bahkan bisa jadi makruh kalau tidak punya hasrat plus tidak punya biaya. Hukumnya makruh bagi dia untuk nikah. Au kana bihi illatun kaharamin wa ta'ninin. Atau dia mungkin punya penyakit, ya, penyakit impoten, atau dia sudah tua, sudah sepuh, maka hukumnya bisa menjadi makruh. Wa in wajadaha wala illata bihi fal ibadah afdal. Tapi kalau dia tidak taik, tidak ada hasrat, juga plus punya biayanya,
plus tidak ada penghalang lain daripada penyakit, tapi nggak punya hasrat, punya biaya, fal ibadatu afdal. Maka bagi orang yang seperti ini itu lebih utamanya ibadah daripada nikah. Padahal nikah itu sama-sama ibadah. Tapi bagi orang yang seperti ini, fal ibadatu afdal. In kana muta'abbidan. Kalau memang orang tersebut itu orang yang ahli ibadah. Wa illa, tapi kalau orang tersebut bukan orang yang ahli ibadah, yang rajin ibadah, fal nikahu afdal. Maka bagi dia nikah itu lebih utama. Li'alla tufdi bihi al-bitalah ilal fawahis, supaya tidak terjadi kemaksiatan yang mungkin bisa terjadi. Nah, jadi kesimpulannya beripun? Kalau ada orang dia tadi sunnahnya nikah 2. Nikah itu hukumnya menjadi sunnah ketika ada 2 kriteria. Dia taik, dia punya uhbah. Dia itu ada hasrat, dia punya biaya. Kalau tidak ada hasrat tapi punya biaya, maka hukumnya layusan. Kalau dia layusannya pun dirinci lagi. Kalau dia orang yang ahli ibadah, fal ibadatu aula. Kalau dia tidak ahli ibadah, fal nikahu aula. Niku nggih. Itu kalau orang tidak ada hasrat tapi punya biaya. Ini rinciannya Syekh Bajuri ada beberapa ya. Orang pun tidak ada hasrat tapi punya biaya. Ada kalanya dia ahli ibadah, fal ibadatu afdal. Maka hukumnya bagi dia ibadah lebih utama. Ada kalanya dia orang tidak rajin ibadah, maka nikah lebih utama. Ada kalanya dia tidak ada hasrat, tidak punya juga biaya, ya. Maka hukumnya makruh. Ada juga dia makruh lagi kalau tidak ada hasrat, punya biaya tapi punya penyakit. Ini atau lain sebagainya, hukumnya juga kena hukum makruh. Kalau Syekh Bajuri rinciannya begitu. Wa kharaja bil qaid ats-tsani al-mu'sir bil uhbah. Syarat yang kedua tadi kan, syarat yang pertama ada hasrat, syarat yang kedua punya biaya. Terkecualikan daripada syarat yang kedua yaitu punya biaya, orang yang tidak punya biaya, maka fala yusannu lahu an-nikah aidan. Bal tarkuhu aula. Maka hukumnya bagi dia tidak disunahkan untuk nikah. Melainkan bahkan tidak menikah lebih utama kalau orang tidak punya biaya. Lah terus syahwatnya bagaimana Pak Ustaz? Dia punya hasrat untuk menikah. Wa kasri tauqanihi bisaumin. Dan bagi dia wa kasri tauqanihi bal tarkuhu aula wa kasara tauqanahu bisaumin. Wa kasara tauqanahu bisaumin. Dan dia mengatasi hasratnya tersebut dengan puasa. Dan dia mengatasi syahwatnya dengan puasa. Ya ma'syarus sabab man istata'a minkum alba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wa man lam yastati' fa alaihi bisawm. Gitu ya. Ini li khabar karena ada sebuah hadis, ya ma'syarus sabab, wahai para pemuda, man istata'a minkum alba'ah, siapa orang punya biayanya, falyatazawwaj, maka nikahlah, fa innahu aghaddu lil basar, karena itu lebih menjaga pandangan mata, wa ahsanu lil farj, dan lebih menjaga farji. Wa man lam yastati' fa alaihi bisawm. Tapi orang yang tidak punya alba'ah biayanya, maka apa kata baginda Nabi? Fa alaihi bisawmi, fa alaihi bisawm, maka wajib bagi dia bisawmi untuk mengerjakan puasa. Nah, fa inna lahu wija, karena saat temene lahu tetap keduwene poso. Fa inna lahu krana saat temene keduwe poso apa wijaan apa benteng tameng ya. Fa inna lahu wijaan, krana saat temene iku tetap keduwene poso, wijaan apa benteng. Ai qati' ya. Fa innahu lahu wijaun. Fa innahu wijaun berarti. Fa innahu krana sak temene poso lahu bagene wong nggih. Wijaun khabare ina niku dadi bentenge ya. Wau kula mboten maca hu ya, macane fa innalahu. Fa innahu lahu wijaun. Ai qatiun kang medhot marang sahwatipun. Wa sunna lahu, nah ini ada permasalahan penting. Wa yustasna min itlaqin nadimi man kana fi daril harbi. Dikecualikan daripada keterangannya nadim, orang yang memenuhi 2 syarat ini hukum nikahnya menjadi sunnah. Ada pengecualiannya. Orang yang memiliki 2 syarat, yaitu apa? Dia ada hasrat untuk menikah, dan yang kedua dia punya biaya untuk menikah, maka bagi dia hukumnya sunnah. Kecuali mangkana fi daril harbi fa innahu la yusannu lahu an-nikah wa in ijtama'at fiha syurut. Orang yang tinggal di negara harb, di negara harbi ya,
fi daril harbi, di negara orang kafir harbi. Ya katakan sekarang kafir harbi di mana sekarang? Katakan di mana, Israel katakanlah ya. Ya. Maka orang yang tinggal di situ walaupun memiliki syarat penuh maka tidak disunahkan bagi dia menikah. Kama nassa alaihi as-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, sebagaimana keterangan ini dinas oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Wa 'allalahu bil khaufi ala waladihi minal kufri wal istirqaq. Imam Syafi'i memberi alasan karena kalau menikah dikhawatirkan akan anaknya, kepada anaknya akan menjadi kafir atau akan tertawan oleh orang kafir, menjadi budaknya orang kafir. Ngoten nggih? Itu alasan Imam Syafi'i. Wa'lam. Nah, ini kan laki-laki ya. Sekarang perempuan bagaimana? Wa'lam annal mar'ata at-ta'iqata yusannu laha an-nikah. Perempuan yang punya hasrat untuk menikah pun iku yusannu dan sunahake laha keduene al-mar'ah opo an-nikahu nikah. Perempuan yang punya hasrat nikah pun juga hukumnya bagi dia sunnah. Tapi dia tidak disyaratkan adanya mu'nah atau biaya atau apa namanya? Apa tadi saya bahasanya? Dia cukup mendapat kesunahan apabila ta'iqoh tok. Kalau laki-laki mendapat kesunahan kalau dia ada hasrat ta'iq dan dia punya ubah, punya biaya. Tapi kalau perempuan mendapat kesunahan cukup dia punya ta'iqoh tok, punya hasrat saja walaupun tidak ada biaya dia sudah mendapat kesunahan. Wa fi ma'naha al-muhtajah lin nafaqah. Dan termasuk di dalam wa fi ma'na halan iku tetap ing dalam makna ta'iqah al-muhtajatu utawi wong wedok kang butuh linafaqati marang nafaqah. Begitu juga semakna kepada makna ta'iqah, perempuan yang punya hasrat untuk menikah, perempuan yang sebenarnya mungkin hasrat atau tidak hasratnya enggak tahu, tetapi dia punya hajat kepada nafaqah. Sunnah juga bagi dia untuk nikah. Karena nafaqah kan tanggung jawabnya suami. Wal khaifah min iktihamil fajarah. Begitu juga sunnah bagi perempuan, entah dia punya hasrat atau enggak punya hasrat, tapi dia al-khaifah min iqtihamil fajarah. Perempuan tersebut takut min iqtihamil fajarati saking iktiham nggih, berbuat dolime nyerobote wong-wong fajir ya. Wong-wong fajir, laki-laki yang fasik, yang fajir, ya dinakali tadi beripun. Wa ghairi ta'iqah wa man fi ma'naha yukrahu an-nikahu. Wa ghairu ta'iqati utawi wong wedon kang boten punya hasrat nikah. Wa man fi ma'naha lan wong-wong kang semakna dengan ghairu ta'iqah yukrahu laha nikah. Hukumnya makruh bagi perempuan untuk nikah. Fama qila min annahu yusannu laha nikah mutlaqan mardudun. Maka pendapat yang mengatakan bahwasanya perempuan itu 100% tidak ada rincian apapun pasti sunnah hukumnya, itu mardud. Karena faktanya bagi perempuan ada rincian. Ya kan? Dalam 3 tempat dia mendapat kesunahan, selain itu dia bisa makruh. 3 tempat tadi kalau dia punya hasrat, walaupun nggak punya uang. Kalau dia butuh nafkah, hajah ada kepada nafkah, sunnah juga. Kalau dia takut akan berbuat dolimnya, senonohnya orang-orang fajir, maka dalam 3 tempat orang perempuan seperti itu mendapat kesunahan menikah. Tetapi kalau dia tidak ta'iqah, tidak punya hasrat untuk menikah dan tidak ada kekhawatiran apapun, bahkan hukumnya bisa sampai makruh. Ya, jadi tidak selamanya sunnah nikah itu bagi perempuan. Begitu juga bagi laki-laki tadi ya. Ada syarat sunnah yang lain berarti tidak sunnah, ya mubah lah. Ya. Ada syarat sunnah yaitu ketika ada hasrat dan ditambah ketika ada biaya untuk menikah. Wa sunna lahu bikrun waludun afifatun wa dayyinatun bil khulqi wal basti wal wuddi. Nah, ini lalu bagaimana kriteria fikih mencari istri itu bagaimana? Menurut kacamata fikih, kriteria mencari seorang istri itu bagaimana? Yang sesuai dengan tuntunan baginda Nabi. Wa sunnah lan den sunahake lahu keduwene zauj wong lanang. Apa bikrun apa wong wedok kang isih perawan. Waludun kang walud niku napa namine? Kathah keturunane. Afifatun kang afifah kang jaga sangka zina. Wa dayyinatun kang bagus agamane. Bil khulqi kelawan akhlak wal basti lan sumeh wal wuddi lan kelawan mawaddah tawaddud. Dia punya sifat yang mawaddah ya, tidak dingin pasif tetapi punya sifat yang mawaddah, penyayang kepada suaminya. Wa sunnalan den sunahake lahu bikrun. Sunnahnya yang pertama, kriteria seorang istri yang disunahkan menurut fikih adalah 1 bikrun, perawan. Ya. Ya ini katanya fikih, yang tidak perawan ya jangan marah sama ngaji saya. Ini kan fikih yang bilang. Sunnahnya mencarinya yang perawan. Li khabari sahihaini karena
hadisnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, halla bikran tulaibuha wa tulaibak wa tulaibuka wa tulaibuha wa tulaibuka. Mbok yoho jukuk bojo sing isih perawan, tulaibu iso dolanan sapa sira ha ing biker, wa tulaibu lan iso dolanan sapa si biker ka ing sira. Ini nasihat baginda Nabi kepada salah seorang sahabatnya ketika menikah kepada yang tidak perawan, ketika menikah kepada perempuan yang sudah randa, ya. Dinasihati sama baginda Nabi, mbok yo kamu ambil yang perawan, itu masih bisa buat canda-candaan sama kamu, ya kan ya, itu ya, itu. Kalau di Indonesia katanya yang janda malah menggoda ya. Apa? Ya gimana itu ya? Ya terserahlah selera kalian itu. Ini cuma fikih begitu, suruhnya fikih yang fikih au fuqaha menyuruh yang memberikan anjuran carilah yang masih perawan. Itu lebih bagus katanya katanya fuqaha. Kecuali ketika ada perkara yang lain, ada sebab ya. Illa li'udrin, kecuali ketika ada udur. Kecuali ketika ada udur apa? Qadha fi alatihi. Ya. Ya gimana lagi? Kebetulan dia itu kerisnya kurang tajam. Ya, maka bagi dia tidak disunahkan yang perawan. Ya udah cari yang sudah randa lah, enggak apa-apa. Ya. Sadar diri. Ya. Awih tiyajihi ilaman yaqumu ala iyalihi. Atau butuhe wong mau ilaman kepada seorang perempuan yaqumu sing ngurusi sapa man ala iyalihi marang keluargane. Masalah dia punya adik-adik banyak yang butuh diurus, ibunya meninggal. Ini kasusnya sahabat tersebut. Jadi sahabat tersebut menikah dengan seorang yang sudah tidak perawan. Ditegur baginda Nabi, kenapa kamu menikah dengan randa, dengan rondo? Mbok yo juga sing perawan, kowe sedolanan bareng karo sampean lebih enak. Bisa main-main, kamu bisa dolanan karo bisa tulaibuka wa tulaibuha. Tulaibuha wa tulaibuka, bisa saling main, masih baru, belum kenal laki-laki lain sama sekali. Kamu orang yang pertama. Ya, kan begitu. Ternyata sahabat tersebut, ya Rasulullah, saya itu meninggal oleh orang tua, sementara saya itu mbarep anak yang pertama, punya adik-adik perempuan banyak. Kalau saya menikah dengan perawan juga sama, masih bodohnya sama dengan adik-adik saya. Jadi dia milih yang tidak perawan gara-gara supaya apa? Ada maksud ngurusi adik-adiknya yang masih polos-polos belum tahu apa-apa. Nah Rasulullah mengatakan, oh ya nggak apa-apa, benar kalau begitu. Nah, kalau ada hajah seperti itu tidak apa-apa, ya. Wasunna lahu bikrun waludun afifatun. Cekap mawon ya. Mekatan kemawon yang sakit kula aturaken, mudah-mudahan bermanfaat. Menawi enten sabqul lisan utawi kirang sopan mohon dimaafkan walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.